Perkenalkan, nama saya Teresia Mega Putri Sinurat, NIM C0E020007, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Keuangan Daerah D4. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai presentasi saya dari tugas pengantar akuntansi yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang yang diambil dari bab 9. Kemudian di dalam presentasi ini terdiri dari pokok pembahasan, yaitu yang pertama transaksi penjualan tunai maupun kredit, yang kedua pemberian kredit, yang ketiga penerimaan dan pengeluaran kas, yang keempat penjualan dan penerimaan kas, lalu yang terakhir ada pembelian dan pengeluaran kas. Baiklah, pertama-tama saya akan membahas mengenai transaksi keuangan tunai maupun kredit. Jadi, transaksi keuangan tunai itu merupakan transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas atau uang logam dalam jumlah paling sedikit, yaitu 500 juta rupiah, atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi. Selanjutnya, transaksi keuangan kredit. Jadi, transaksi keuangan kredit itu merupakan transaksi keuangan yang dilakukan secara kredit, yang dimana kredit tersebut biasanya terletak pada sisi kanan dengan nama lain atau nama Latin yaitu creditor. Dan jika aset atau beban ada pada posisi kredit, artinya ada pengurangan dalam akun tersebut. Selanjutnya, pemberian kredit. Jadi, seperti yang diketahui, kredit itu merupakan pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, dan dengan pemberian jasa atau bunga atau bahkan tanpa bunga, di mana tujuan pemberian kredit yakni salah satunya adalah memperoleh keuntungan. Lalu, kredit juga merupakan sumber penghasilan pertama bagi lembaga-lembaga keuangan, khususnya pada perbankan. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga dengan adanya kredit ini juga dapat menimbulkan problem bagi perusahaan, karena pemberian kredit ini sangat berisiko bagi perusahaan. Juga tidak berlebihan jika kestabilan suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengelolaan kredit tersebut. Jadi, sebelum kita memberikan kredit kepada seseorang, kita harus tetap menggunakan prinsip kehati-hatian, atau kita harus teliti, karena zaman sekarang tidak dapat dipungkiri terhadap terjadinya kredit macet. Dan juga bagi yang mau meminjam uang atau yang mau mengkredit, harus paham betul mengenai kemampuan kita untuk melakukan kredit tersebut, serta mampu melunasinya atau tidak. Karena ketika tidak dapat melunasi pinjaman tersebut, maka pihak bank akan memblacklist atau menghapus list nama kita agar kita tidak bisa melakukan kredit lagi. Lalu ada penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi, penerimaan kas itu merupakan penambahan aset atau aktiva entitas usaha dari aktivitas penjualan, penerimaan piutang, dan pendapatan lain-lainnya. Selanjutnya, sedangkan pengeluaran kas itu adalah penurunan aset kas entitas usaha karena aktivitas pembelian, pembayaran beban, dan pembayaran biaya lain-lainnya. Selanjutnya ada penjualan dan penerimaan kas. Jadi, menurut Romney and Steinbart pada tahun 2015 atau pada abad 366, siklus pendapatan atau revenue cycle itu merupakan seperangkat berulang kegiatan bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan uang tunai dalam pembayaran untuk penjualan tersebut. Jadi, informasi tentang kegiatan siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Kemudian, Romney dan Steinbart
juga mengemukakan mengenai tujuan utama siklus pendapatan, yakni untuk menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan sesuai dengan harga yang tepat juga. Selanjutnya, siklus penjualan itu merupakan sebuah siklus yang secara formal meminta seseorang pemasok untuk menerima dan menjual produk tertentu pada harga tertentu. Selanjutnya, pembelian dan pengeluaran kas. Jadi, siklus pembelian atau purchase cycle itu merupakan sebuah siklus yang secara formal meminta seseorang pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga tertentu. Ini juga merupakan sebuah janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak setelah pemasok menerimanya. Siklus pengeluaran atau expenditure cycle juga merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan juga jasa. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.